ही दिखाया थे। Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Taflar. Irfan Khan yang sebagai Ashwin Kumar anggota CDI menangani kasus pembunuhan di rumah pasangan suami istri bernama Ramesh dan Nutan. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Bagrian _Khan, Badminton ID, Karliana Ina 4638, Sati Asia 9535, Heri Wasono 9370, Atifa Siwuce 3915, Andrade official _ Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat miminnya. Inilah Ashwin yang menyelidiki ulang kasus pembunuhan dua remaja di rumah Ramesh dan Nutan, yang salah satu korbannya adalah anak dari sang pemilik rumah. Menurut Ashwin, banyak ditemukan kejanggalan atas penyidikan sebelumnya, yang menjadikan Ramesh dan Nutan malah sebagai pelaku utamanya, dan penyidikan Ashwin pun dimulai. Film ini dimulai dengan pimpinan CDI atau Departemen Investigasi bernama Pillai sedang memperkenalkan anggotanya dan meminta salah satu anggotanya yang bernama Ashwin Kumar untuk menginvestigasi ulang sebuah kasus pembunuhan seorang gadis yang menghebohkan media, di mana media berspekulasi jika ayah korban yang menjadi tersangka utama. Ashwin mulai mempelajari bukti-bukti dan foto yang diambil dari TKP di sebuah kedai makan langganannya. Lalu kita pun diperlihatkan flashback pada saat pembunuhan terjadi, di mana pagi itu seorang pembantu bernama Basanti menyembunyikan bel dari rumah Dr. Ramesh Tandon yang tinggal di gedung apartemen karena ingin bersih-bersih. Dan saat istri dari Dr. Ramesh, yaitu Nutan Tandon, membuka pintu, ternyata gerbang pintunya terkunci dari luar. Nutan pun memanggil pembantu laki-lakinya yang bernama Kempal, namun tidak ada jawaban. Nutan pun lalu melemparkan kunci duplikat kepada Basanti lewat balkon, dan saat Basanti keluar, ternyata pintu tidak terkunci. Saat Basanti masuk, Nutan lalu keluar dari kamar putrinya sambil berteriak jika Kempal sudah membunuh putrinya. Shruti yang ditemukan tewas dengan leher yang tersayat di dalam kamar. Polisi langsung datang ke sana untuk melakukan olah TKP yang dipimpin oleh Inspektur Daniram. Polisi mulai menginterogasi orang tua Shruti dan itu membuat Ramesh kesal karena ia yakin jika Kempala yang membunuh putrinya karena ia menghilang setelah kejadian tersebut. Kempal pun menjadi tersangka utama dan polisi langsung melakukan pencarian terhadapnya. Akan tetapi di TKP, Daniram membiarkan siapa saja yang masuk ke dalam rumah, termasuk media, dan bahkan saat keluarga Ramesh meminta izin untuk memindahkan kasur yang ada di TKP Shruti, Daniram pun terlihat tidak peduli. Saat keluarga Ramesh akan memindahkan kasur ke balkon atas, pintunya pun terkunci, dan mereka menemukan noda darah di tangga dan di pintu. Namun lagi-lagi, Daniram tidak terlalu merespon temuan tersebut. Esok harinya, jasad Shruti pun dikremasi. Sedangkan di rumah, mereka menemukan mayat Kempal di balkon atas dan juga tampak tangan dengan noda darah di tembok. Daniram lalu menyuruh bawahannya untuk memanggil tim forensik. Namun lagi-lagi, Daniram membiarkan TKP dipenuhi oleh orang-orang, termasuk media yang langsung meliput di sana. Dan pada malam hari, hujan turun yang membuat noda darah di tembok TKP pun hilang. Saat di kantor, Daniram merasa ada yang aneh karena pembunuhan itu terjadi di dalam rumah. Tetapi orang tua Shruti tidak mendengar suara apapun di sana dan tertidur pulas. Ditambah dengan bukti yang mereka temukan, ada sebuah surat permintaan maaf Shruti kepada ayahnya, dan juga laporan dari penggunaan internet yang menunjukkan jika beberapa jam setelah kematian Shruti, router internetnya terus-menerus hidup dan mati. Ia membuat Daniram bingung jika kedua orang tuanya tidur dan Shruti meninggal. Lalu siapa yang menyalakan dan mematikan router internetnya?
dan itu mulai membuat Dhaniram mencurigai orang tua Shruti sebagai pelakunya. Polisi pun lalu menginterogasi orang tua Shruti di tempat yang berbeda dan bertanya tentang mengapa mereka tidak mendengar apapun pada saat kejadian. Nutan mengatakan jika AC di kamar mereka rusak dan suaranya sangat keras yang membuat mereka tidak bisa mendengar apapun di luar kamar. Polisi lalu memanggil teman dekat Kempal yang juga bekerja di apotek Ramesh, yaitu Kanaya, untuk diinterogasi. Dan Kanaya justru menyebarkan rumor jika Ramesh berselingkuh dengan dokter perempuan di apoteknya yang bernama Sunita. Dan Shruti mengetahui itu. Itu membuat polisi pun menginterogasi Sunita, yang membuat Sunita marah dengan rumor tersebut. Bahkan polisi mencurigai Ramesh membunuh putrinya dan Kempal karena mendapatkan Kempal sedang tidur bersama Shruti di kamar. Dan asumsi mereka dikuatkan dengan surat ritual membuang abu Shruti di sungai yang dimana Ramesh memberitahukan jika waktu kematiannya pada pukul 2 malam. Sedangkan orang tua Shruti mengatakan jika mereka sedang tidur saat kejadian. Hingga akhirnya kepala polisi mengadakan konferensi pers yang mengumumkan pada media jika pelaku yang membunuh Shruti dan Kempal adalah Ramesh. Dan polisi mengatakan jika itu adalah pembunuhan demi kehormatan. Lalu polisi pun langsung menangkap Ramesh walaupun tanpa bukti yang kuat. Dan saat di kantor polisi menggambarkan skenario pembunuhan yang dilakukan Ramesh, di mana polisi berasumsi jika pada malam itu Ramesh bekerja hingga larut malam sambil minum. Lalu ia pun melihat Kempal sedang tidur bersama Shruti di kamar. Ramesh yang kalap melihat hal tersebut langsung mengambil tongkat kayu dan memukul kepala Kempal dan Shruti secara membabi buta. Hingga istrinya yang mendengar itu dari kamar datang dan menghentikannya. Namun keduanya sudah meninggal. Setelah itu, Ramesh dan Nutan membawa Kempal ke balkon atas. Lalu Ramesh mengambil pisau bedah dan menyayat leher Kempal. Kemudian ia pun melakukan hal yang sama pada Shruti putrinya sendiri. Setelah membunuh, mereka pun membersihkan darah Kempal di lantai dan juga sidik jari mereka, lalu membuang barang buktinya. Setelah itu mereka kembali merapikan kamar hingga seperti tidak terjadi apa-apa. Ramesh pun menangis dan mengatakan jika ia tidak melakukannya, dan ia pun meminta agar ia bisa berbicara dengan istri dan pengacaranya, tetapi polisi tidak merespon itu. Setelah itu media pun mulai berspekulasi tentang kematian Shruti dan Kempal, di mana mereka menuduh jika Ramesh lah pelakunya. Tetapi Nutan saat diwawancarai di TV, ia mengatakan jika suaminya sangat menyayangi Shruti, bahkan Ramesh tidak pernah menampar Shruti sama sekali. Tetapi polisi menangkapnya tanpa bukti yang kuat. Bahkan sebelum mereka bergabung, Nutan berharap keadilan dapat ditegakkan. Karena polisi yang dianggap telah melakukan kesalahan dalam investigasi kematian Shruti dan Kempal, membuat Kementerian Dalam Negeri meminta CDI melakukan investigasi ulang yang ditangani oleh Ashwin Kumar. Ashwin dan tim CDI memulai investigasi ulang di rumah Ramesh, dan Ashwin dibantu oleh bawahannya, Vedan Misra. Ashwin memeriksa kamar Kempal dan menemukan beberapa botol minuman beralkohol. Sedangkan Nutan yang juga datang ke sana mengatakan jika Kempal tidak pernah menyentuh alkohol. Tim CDI pun menemukan noda darah yang tidak hanya berada di tangga dan rumah Ramesh, namun juga di lantai bawah gedung. CDI lalu memanggil Ramesh dan menginterogasinya di kantor. Vedan pun bertanya kapan Ramesh mengetahui putrinya meninggal. Lalu Ramesh pun menceritakan kejadian pagi itu saat Basanti membunyikan bel rumah. Saat Ramesh bangun, ia pun heran ketika melihat botol minumannya ada di meja. Dan saat Nutan memeriksa ke kamar Shruti, Nutan pun berteriak yang membuat Ramesh masuk dan melihat anaknya sudah tewas di dalam kamar. Ramesh dan Shruti benar-benar terpukul dengan kejadian tersebut. Ditambah media dan polisi menuduh setelah mereka membunuh Shruti, mereka pun lalu membersihkan darah Kempal dan sidik jari mereka lalu meminum whisky. Ashwin kembali bertanya mengapa mereka tidak mendengar suara apapun pada malam itu, dan Ramesh mengatakan karena AC di rumahnya. Ashwin dan tim lalu memeriksa AC di kamar Ramesh, dan memang benar ketika AC dinyalakan, Ashwin tidak mendengar suara apapun di luar kamar, bahkan suara piring dan gelas yang sengaja dijatuhkan Vedan.
Saat di mobil, Aswin bertanya mengapa Rames tahu waktu kematian Sruti. Rames menjelaskan saat mendaftar untuk ritual membuang abu Sruti, Rames hanya menebak saja, karena jika mereka tidak menyebut waktu kematian, maka ritual membuang abu tidak bisa diselesaikan. Setelah itu, Aswin dan Vedan memanggil Daniram ke kantor. Vedan bertanya tentang ide siapa yang mengatakan itu sebagai pembunuhan demi kehormatan. Daniram menjawab dengan penuh kebanggaan jika itu hasil dari investigasinya yang panjang. Namun itu justru membuat Vedan dan Aswin marah karena hasil investigasinya berantakan. Tidak ada satupun sidik jari yang jelas karena Daniram mengubah TKP seperti pasar ikan dan membiarkan siapapun masuk dan melihat. Daniram mengatakan kalau itu investigasi, yang membuat Aswin pun marah. Apalagi polisi tidak pernah mengambil sampel darah di jasad Sruti karena merasa jika orang tua Sruti sudah membersihkan darah Kempal. Padahal darah Kempal dan darah Sruti warnanya sama. Bagaimana mungkin orang tua Sruti mengetahui mana darah Sruti dan mana darah Kempal? Setelah itu, saat Aswin dan Vedan menginterogasi Sunita, mereka pun mendapatkan informasi jika 1 minggu sebelum kejadian, Rames terlihat sangat marah kepada Kanaya di apotek karena Kanaya sering salah dalam membuat racikan obat dan Rames memarahinya di depan pengunjung. Saat di kedai makanan langganannya, Aswin memberitahukan hasil penyelidikannya kepada Pillai pimpinan CDI, di mana ia tidak menemukan satupun petunjuk atau bukti yang mengarah pada orang tua Sruti sebagai pembunuh. Polisi sudah salah tangkap dalam kasus ini. Lalu Pillai mengatakan jika bulan depan ia akan pensiun dan ia berharap sebelum pensiun mereka bisa menyelesaikan kasus dan memberikan keadilan untuk orang tua Sruti. Kecurigaan Aswin mengarah pada Kanaya. CDI pun langsung pergi memeriksa rumah Kanaya. Mereka pun menemukan baju dengan bekas darah di lemari baju Kanaya dan juga sebuah pisau di dalam lemari yang dicurigai sebagai alat pembunuhannya. CDI mendapatkan izin untuk melakukan tes narko pada Kanaya, di mana dokter menyuntikkan sebuah serum yang membuat Kanaya mengantuk dan menceritakan kebenaran yang terjadi. Kanaya menceritakan pada malam itu, ia dan Raspal sedang menonton TV di kamar Kempal dan sedikit mabuk. Saat minumannya habis, mereka pun menyuruh Kempal untuk mengambil sedikit minuman Rames, dan saat Kempal keluar mengambil minuman, ia dan Raspal diam-diam keluar dari kamar Kempal dan pergi ke kamar Sruti. Kanaya pun membuka pintu kamar Sruti secara pelan-pelan dan melihat Sruti sedang membaca buku di tempat tidur. Kempal yang melihat mereka mengintip Sruti lalu menyuruh mereka kembali ke kamar. Namun Kanaya menolak, yang membuat terjadi sedikit keributan. Sruti pun memeriksa di luar kamar dan melihat mereka bertiga. Karena panik, Raspal pun lalu menyekap mulut Sruti dan mendorongnya ke tempat tidur, dan Kanaya lalu mendorong Kempal untuk menutup pintu kamar. Karena Sruti melawan dan mencoba berteriak, membuat Kanaya memukul kepalanya dengan gagang pisau yang membuat Sruti pingsan. Namun dokter tidak bisa melanjutkan karena kondisi Kanaya tidak stabil dan membuat dokter harus menghentikan tes tersebut. Esok harinya, mereka pun melakukan tes yang sama pada Raspal. Raspal pun menceritakan kejadian yang sama dan ia mengatakan seorang bernama Bak Bakaun melihat kejadian tersebut. Di mana saat Sruti pingsan, Kempal masuk ke dalam. Kempal pun panik dan ketakutan. Kempal mengatakan kalau dia akan memberitahukannya kepada Rames, tetapi Kanaya menahannya dan mencoba menenangkannya. Mereka pun membawa Kempal ke balkon atas, dan karena Kempal tidak mau mendengarkan mereka, Kanaya pun memukul kepala Kempal dengan gagang pisau, lalu menguruk leher Kempal dengan pisau tersebut. Lalu ia pun bersender ke tembok dengan tangannya. Setelah itu, mereka kembali ke kamar Sruti, lalu membunuhnya. Namun karena bukti tes narko tidak bisa digunakan di pengadilan, mereka tidak bisa langsung menangkap Kanaya dan Raspal. Akan tetapi, Pillai menelepon Aswin dan mengatakan jika darah yang ditemukan di baju yang disimpan di lemari Kanaya ternyata cocok dengan darah Kempal, dan tim forensik akan mengirimkan laporan resminya. Lalu pada malam acara pelepasan Pillai yang pensiun, Pillai pun mengumumkan pada rekan-rekannya jika kasus pembunuhan Sruti telah terpecahkan
dan juga mengumumkan penggantinya adalah J.K. Dixit. Ashwin dan Devan lalu menunjukkan rekaman video ketika tes narko kepada Dixit, dan bukti utama dari kasus tersebut adalah darah Kempal yang ditemukan di baju Kanaya. Setelah si DE mengajukan berkas ke pengadilan, pengadilan pun akhirnya membebaskan Ramesh dengan jaminan. Namun anehnya, saat Vedan mengambil laporan resmi dari forensik, Vedan pun menelepon dan melaporkan pada Ashwin dan Dixit kalau terjadi salah ketik dalam laporan tersebut. Di mana laporan itu menuliskan jika noda darah Kempal di baju Kanaya ditemukan di kamar Kempal, bukan di kamar Kanaya, dan itu membuat Ashwin sangat marah karena mereka tidak bisa menggunakan hasil laporan tersebut sebagai bukti utama. Ashwin yang marah ingin pergi menemui manajer lab, tetapi Dixit menahannya, dan Dixit mengatakan kalau dia akan menghandlenya. Lalu saat Ashwin sedang di kedai makanan langganannya, ia pun mendengarkan pemilik kedai itu memanggil nama Bakbakaon. Saat Ashwin bertanya, pemilik kedai itu pun mengatakan jika itu sebutan untuk orang Nepal yang gagap. Ashwin lalu mendatangi rumah pegawai Ramesh yang gagap, yaitu Bakbakaon yang dimaksud oleh Rajpal. Di kantor, Ashwin pun menamparnya beberapa kali dan menyuruhnya untuk berbicara yang sebenarnya. Lalu mereka pun merekam Bakbakaon untuk memberikan pernyataan di mana malam itu Kempal membangunkannya dan menyuruhnya ke rumah Ramesh. Dan saat ia sampai, ia melihat jika mereka telah membunuh Shruti. Rekaman itu pun ditunjukkan kepada Dixit, namun Dixit justru marah karena ia mengetahui jika Ashwin menyiksa Bakbakaon terlebih dahulu, lalu memaksanya untuk menjadi saksi. Dixit menunjukkan video saat Ashwin memukul Bakbakaon. Ternyata saat itu, Vedan merekamnya secara diam-diam dan mengirimkannya kepada Dixit, dan hal itu membuat Dixit membebas tugaskan Ashwin dari kasus tersebut. Ashwin pun marah dan memukul Vedan karena telah mengkhianatinya hingga dilerai oleh petugas di sana. Karena si DE gagal mengajukan bukti dalam waktu yang ditentukan, pengadilan pun akhirnya membebaskan Kanaya, dan Dixit membentuk tim baru untuk melakukan penyelidikan. Petugas yang ditunjuk untuk memimpin penyelidikan adalah Paul, yang dibantu oleh seorang jaksa bernama Sangha. Akan tetapi, penyidikan ulang yang dilakukan Paul justru terlihat terlalu memaksa untuk mengarahkan orang tua Shruti sebagai tersangka pembunuhan. Setelah selesai melakukan penyidikan ulang, pihak dari Kementerian Dalam Negeri mempertemukan penyelidik awal yaitu Ashwin bersama atasannya Pillai dengan tim dari Dixit untuk membandingkan hasil investigasi dari mereka. Paul pun mulai menjelaskan penyidikan yang mereka lakukan dengan bukti-bukti yang mereka temukan, di mana semuanya mengarah pada orang tua Shruti. Tetapi semua pernyataan mereka dengan mudah dipatahkan oleh Ashwin dan Pillai, karena terdapat banyak kejanggalan dari penyelidikan Paul dan timnya yang lebih banyak memuat kesimpulan sendiri dan bukti-bukti yang mereka miliki pun tidak kuat. Hingga pihak kementerian mengatakan jika tidak ada pilihan lain selain menutup kasus tersebut. Pillai pun mengatakan dalam kasus ini tidak bisa diselesaikan secara logis. Kementerian pun akhirnya meminta CDI untuk membuat berkas penutupan kasus. Di akhir film, CDI menyerahkan berkas penutupan kasus ke pengadilan karena bukti yang mereka kumpulkan tidak cukup kuat untuk mengajukan berkas terhadap orang tua Shruti. Tetapi pengadilan menolak berkas penutupan kasus tersebut dan tuduhan atas orang tua Shruti dengan alasan pembunuhan akan tetap dilanjutkan. Meskipun kurangnya barang bukti yang kuat, pengadilan tetap memerintahkan orang tua Shruti untuk diadili karena pembunuhan. Setelah melewati proses persidangan, Ramesh dan Nutan dijatuhi hukuman berat yaitu penjara seumur hidup, di mana orang tua Shruti didakwa tanpa bukti yang kuat oleh pengadilan dan menjadi pelaku utama pembunuhan Shruti dan Kempal. Dan film pun berakhir.